Selamat sore semuanya. Hadir di webinar yang ketiga, webinar terakhir. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai validasi data OSM yang nanti akan dibawakan oleh saya. Setelah itu dilanjutkan, kita akan mempelajari gimana sih cara memperoleh data OSM, itu akan dibawakan oleh Mbak Sheila. Dan selanjutnya ada penjelasan tugas akhir yang disampaikan oleh Mbak Tri. Seperti biasa, setelah materi selesai, akan diadakan sesi tanya-jawab. Nanti akan dipilih sebanyak 3 orang untuk 3 orang peserta untuk bertanya. Bisa digunakan fitur raise hand, jadi nanti kita akan mute teman-teman. Atau bisa juga teman-teman bertanya via kolom chat ya. Nah, nanti kalau misalnya setelah webinar atau setelah latihan ini teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung kirim email ke kita di tim.id@hotpoesm.org atau di Instagram kami di @hotpoesm.id, atau bisa juga join di grup Facebook Humanitarian OpenStreetMap Tim Indonesia dan juga komunitas OpenStreetMap Indonesia. Lalu bisa di Twitter @hotpoesm_id atau juga di kantor kita di Tebet Timur 3 ini. Kita langsung mulai aja ya, masuk ke materi yang pertama, yaitu validasi data OSM. Nah, jadi kalau sebelumnya kita sudah mempelajari gimana sih cara menambahkan data OSM, kemarin sudah mempelajari valid matrix, juga gimana caranya menambah data OSM menggunakan task manager. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang kemarin sudah mencoba menggunakan task manager juga, mungkin sudah coba juga menambahkan OSM. Sekarang kita akan belajar gimana caranya validasi di OSM. Tapi untuk validasi ini saya nanti akan mendemokan saja, teman-teman hanya perlu memperhatikan, jadi tidak bisa, maksud tidak perlu ikutan validasi, karena fokus teman-teman itu nanti akan didigitasi saja. Jadi teman-teman fokus menambahkan data saja, validasinya mungkin bisa di kemudian hari teman-teman harus coba. Jadi kita akan pelajari apa itu validasi, dan juga gimana sih cara penyelesaiannya pada error dan juga warning, juga gimana caranya validasi menggunakan task manager. Apa sih validasi itu? Jadi validasi atau penjaminan kualitas data adalah suatu kegiatan yang berguna untuk mengecek kondisi data dari segi akurasinya, konsistensinya, kelengkapan atribut, dan juga bentuk geometri dari data OSM itu sendiri. Jadi dengan memperhatikan aspek tersebut, data OSM ini bisa dikatakan bagus dan juga akurat gitu ya. Dan kan teman-teman kemarin mungkin ada yang penasaran gimana sih OSM itu kan datanya bisa ditambahkan oleh siapa saja. Jadi ada nggak sih keakuratan dari data OSM tersebut? Jadi ada yang namanya validasi. Jadi validasi itu pun kita tidak hanya dilakukan oleh orang-orang hot saja, tapi siapapun juga bisa melakukan validasi seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti melihat di OSM datanya belum update atau ada yang salah, itu teman-teman bisa bantu perbaiki juga. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah pernah mencoba menambahkan data dan keluar jendela seperti ini, jadi ada error dan juga warning. Jadi ini adalah salah satu bentuk kesalahan yang bisa muncul di JOSM. Jadi kalau pada saat teman-teman upload data terus muncul di jendela seperti ini, itu artinya ada peringatan dan kesalahan atau error dan warning. Jadi sebaiknya sebenarnya error dan warning ini kita perbaiki terlebih dahulu sebelum mengupload ke server OSM-nya agar kualitas data OSM itu bagus. Jadi
ada dua, ada kesalahan atau error dan juga peringatan atau warning. Kalau error ini jenis peringatan yang sifatnya wajib untuk diperbaiki. Jadi kalau teman-teman ketemu error, sebaiknya sih diperbaiki. Dan kalau warning ini ada yang sifatnya tidak wajib untuk diperbaiki. Jadi seperti unnamed ways, kalau misalnya teman-teman menambahkan data jalan, terus teman-teman nggak tahu nama jalannya kan tidak usah ditambahkan namanya. Nah itu jadi warningnya bisa diabaikan saja. Jadi tetap teman-teman langsung upload aja nggak apa-apa. Lalu kalau untuk error, jadi terkadang beberapa jenis error itu bisa langsung diselesaikan secara otomatis dengan cara menggunakan tombol fix. Jadi ketika teman-teman klik errornya, nanti tombol fixnya ini bisa diklik. Nah itu bisa teman-teman langsung klik fix aja. Nanti dia akan otomatis menyelesaikan error tersebut. Tapi kalau untuk warning itu harus diselesaikan satu persatu. Misalnya kalau ini warningnya ada 23, nah itu kita harus menyelesaikan 23 warning tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis kesalahan atau error yang harus diperbaiki. Yang pertama itu ada duplicate note. Jadi kalau duplicate note itu biasanya terjadi karena pada saat teman-teman mengupload data, itu koneksinya tidak stabil, jadi dia ke-upload 2 kali. Nah, itu yang menyebabkan duplicate note. Sama juga seperti duplicate waste. Jadi pada saat mengupload koneksinya tidak stabil atau kurang bagus, nanti jadinya ke-upload 2 kali. Nah, kalau ketemu duplicate note atau duplicate waste ini, teman-teman bisa langsung tekan tombol fix, nanti JAWSM-nya akan otomatis menyelesaikan error tersebut. Nah, selanjutnya ada peringatan atau warning yang sebaiknya diperbaiki. Yang pertama itu ada crossing building atau bangunan bersinggungan. Nah, cara memperbaikinya itu bisa teman-teman lihat berdasarkan citra satelitnya. Kalau contohnya di sini, ini kan ada satu bangunan yang bertumpukan ya. Nah, ini bisa teman-teman pindahin salah satu atau hapus salah satu. Jadi, teman bisa lihat berdasarkan citra satelitnya juga. Lalu yang kedua ada crossing ways atau garis persinggungan. Nah, kalau ini biasanya ada 2 garis yang bertumpukan. Jadi teman-teman bisa tambahkan titik di perpotongan antara kedua garis itu. Selanjutnya ada overlapping highway atau jalan saling berhubungan. Caranya ini bisa teman-teman geser atau hapus bagian jalan yang berhubungan. Selanjutnya ada not connect highway and building. Jadi ada titik dan jalan saling terhubung. Kalau titik satu bangunan dan juga jalan itu kan dua objek yang berbeda ya, jadi tidak bisa disatukan. Jadi teman-teman bisa menggunakan tools undo node. Jadi teman-teman klik dulu titiknya, lalu tools pilih undo node. Nanti bisa teman-teman geser sama-sama. Dia akan memisahkan titik yang Maaf, suaranya agak putus-putus. Oh iya, mungkin di rumah saya hujan jadi koneksinya kurang bagus. Sudah lebih baik. Mbak Ica, apakah sedang men-share screen? Karena kita nggak kelihatan apa-apa di sini. Nggak kelihatan screen-nya.
namanya koneksi sudah lebih baik. Terus suaranya Suaranya masih agak putus-putus. Ya, mohon maaf teman-teman, sepertinya Mbak Ica ada kendala teknis. Untuk sementara saya take over dulu ya. Ya, oke. Dari ulang. Jadi, ada beberapa jenis peringatan atau warning yang harus diperbaiki. Yang ketiga itu ada overlapping highway, jadi jalan saling bertumpang tindih. Nah, ini cara memperbaikinya bisa digeser atau hapus bagian jalan yang saling bertumpukan. Terus yang keempat ada not connect highway and building. Jadi ini seperti yang kemarin saya ceritakan ya di webinar 2, itu ada bangunan, titik ujungnya itu bergabung sama titik jalan. Jadi kalau di translate ke dunia nyata gitu, itu ada bangunan yang temboknya itu sampai ke tengah jalan kayak gitu. Itu kan nggak masuk akal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu seperti itu, bisa dipisahkan titik yang bersatu itu antar titik bangunan sama titik jalannya dengan menggunakan tools unglue node. Jadi nanti di JOSM-nya ada menu tools di atas, terus nanti pilih yang unglue node. Jadi dipilih dulu nih si titik yang saling bersatu ini, si titik bangunan sama titik jalannya. Terus habis itu baru ke menu tools, terus unglue node. Habis itu yang kelima ada untagged ways. Nah, kalau teman-teman ketemu untagged ways, ini berarti ada objek yang belum dikasih tag, baik itu objek titik atau garis atau poligon. Nah, itu biasanya warnanya abu-abu, samar-samar gitu. Dan kalau warning dia biasanya di highlight kuning ya. Kayak gini, di highlight kuning berarti itu tandanya warning, tinggal lihat itu jenis warningnya apa, dan kebetulan di sini jenis warningnya untagged ways atau belum diberi tag. Nah, biasanya habis digit nih lupa ngasih tag atau ngasih preset. Jadi munculnya kayak gini. Nah, cara memperbaikinya teman-teman tinggal dipilih aja nih pakai mode select ya atau pencet S atau yang gambar tangan kemarin atau di JOSM yang terbaru bukan gambar tangan ya.
Pokoknya pencet S aja atau ada di sebelah kiri itu ada select mode. Nah, itu diaktifin dulu mode select mode-nya, terus dipilih objek yang belum diberi tag, kemudian dikasih tag yang sesuai untuk si objeknya. Kayak misalnya di sini kelihatan banget kalau ini adalah bangunan ya. Jadi dikasih aja objek yang tag yang sesuai dengan objeknya. Terus yang keenam ada way and not near other highways. Jadi ini maksudnya ada titik jalan dia berakhir dekat dengan jalan yang lain. Kayak kemarin yang contoh di tips mengedit ya. Jadi ada jalan dia nggak nyambung sama jalan yang di dekatnya. Nah itu apakah beneran jalan buntu atau ternyata dia sebenarnya nyambung, cuma dia di digitnya salah, nggak nyambung. Nah ternyata kita lihat dulu di citranya, oh ternyata dia sebenarnya nyambung nih. Jadi kalau misalnya ketemu seperti ini, teman-teman bisa langsung gabungkan aja tuh si notes akhirnya dengan notes yang ada di jalannya, atau bisa dibikin baru notes-nya di jalan yang udah ada itu, yang jalan Marga Cinta itu. Atau bisa juga teman-teman select notes akhir ujung jalannya itu, terus pencet A. Jadi mode menggambar lagi, terus tinggal lanjutin digitasinya. Sehingga dia saling bertemu di persimpangan. Yang ketujuh ada building inside building, atau bangunan di dalam bangunan. Nah ini biasanya terjadi kalau salah digit ya, kadang ada bangunan di dalam bangunan itu biasanya buat bangunan yang di dalamnya ada kayak courtyard atau bukan lapangan ya, apa sih, halaman ya, halaman di tengah itu biasanya cukup banyak ketemu, tapi bukan di Indonesia sih, cukup banyak ketemu di India tuh seperti itu. Nah ini biasanya di dalamnya dikasih tag building juga. Nah jadi pas ketika validasi muncul building inside building. Nah ini cara memperbaikinya, cukup hapus salah satu bangunan yang ada di dalam poligon bangunannya. Yang kedelapan ada similarly named ways. Jadi ini jalan memiliki nama yang sama. Nah ini sering terjadi kalau misalnya jalannya memiliki nama yang mirip. Misalnya jalan di sini jalan Bomber 1, terus di sini ada jalan Bomber 2, di sini jalan Bomber 3. Nah itu kan bombernya sama, cuma beda 1, 2, 3 aja. Nah itu boleh diabaikan, maksudnya udah didiemin aja karena memang benar kan nama jalannya itu jalan Bomber 1, 2, 3. Jadi kalau ketemu seperti ini dan dilihat, oh ternyata emang benar nama jalannya kayak gitu, jalan Bomber 1, 2, 3, ya udah nggak perlu diperbaiki, maksudnya diabaikan aja untuk warning yang similarly named ways-nya ini. Dan yang terakhir, warning yang harus diperbaiki, ini ada unnamed ways. Nah, unnamed ways itu maksudnya jalan belum diberi nama. Nah, untuk warning unnamed ways sendiri itu bisa diabaikan juga, karena kan tidak setiap saat ketika kita mendigit jalan atau memetakan jalan itu tidak selalu kita tahu nama jalannya kan. Jadi bisa aja kita cuma remote mapping terus digit jalan, tapi nggak tahu nama jalannya. Tapi muncul si unnamed ways ini. Jadi daripada kita memberi nama jalan ngasal-ngasalan gitu, kembali lagi nanti bisa menyesatkan orang, kita kasih nama jalan Bomber 3 misalnya. Ternyata kan jalan Bomber 3 bukan di situ. Nah itu bisa menyesatkan kan. Nah jadi makanya kalau ada warning unnamed ways itu teman-teman bisa mengabaikannya saja, karena tidak setiap saat ketika kita mendigit jalan itu tahu nama jalannya. Gitu. Nah, ini ada cara melakukan validasi data OSM. Nah, cara memvalidasi di data OSM menggunakan JOSM itu cukup mudah. Jadi, teman-teman cukup mengaktifkan validation result window aja di sebelah kanan. Caranya dengan klik Windows, terus cari yang validation result sampai dia biru. Kalau biru dia berarti udah aktif ya. Nanti muncul di sebelah kanan teman-teman, dan biasanya agak di bawah. Setelah itu tinggal klik tombol validation. Dan pastikan ketika mengklik tombol validation itu tidak ada objek yang sedang dipilih. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman lagi memilih salah satu objek di
di petanya, di layar peta teman-teman, itu dia akan memvalidasi hanya objek yang teman-teman pilih aja. Jadi misalnya saya lagi milih objek salah satu bangunan ini nih. Terus saya klik validation. Nah, yang divalidasi itu hanya si satu bangunan itu aja. Jadi kalau misalnya bangunan itu nggak ada salahnya, berarti kan nggak ada warning atau error kan. Beda ketika saya sedang tidak memilih. Nah, berarti seluruh objek yang sudah saya download di layer peta saya itu akan divalidasi. Jadi kelihatan warning dan error yang terjadi di data layer peta saya. Gitu. Setelah itu bisa langsung di fix aja atau dibenerin aja si warnings dan error yang harus dibenerin. Nah, itu tinggal upload hasil perubahannya. Nah, validasi juga bisa menggunakan tasking manager. Jadi kalau misalnya tadi download biasa gitu dari download data OSM terus kita gambar kotak pingnya, itu bisa juga langsung klik validation. Nah, untuk tasking manager pun kita juga bisa melakukan validasi. Caranya tinggal pergi ke tasking manager di tm3.openstreetmap.id. Setelah itu teman-teman bisa login. Setelah itu klik start mapping. Nanti tinggal dicari tasking yang mau divalidasi, yang mana. Terus tinggal diklik aja itu tasking yang mau divalidasi. Nanti habis itu di situ kan ada menu map sama validate. Nah, biasanya kan kalau digit kita pakai yang map ya. Nah, untuk validasi kita klik yang validate, tab yang validate. Nanti di situ ada start validating. Nah, di situ ada beberapa pilihan, bisa langsung klik tasking yang warna oranye, kuning. Jadi kuning atau oranye itu tandanya udah selesai dipetakan dan siap untuk divalidasi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pilih yang putih itu nggak bisa, karena itu belum siap untuk divalidasi. Atau bisa klik yang random task tadi, itu memilih yang kuning secara random. Setelah diklik nanti ada menu start validating atau select another task. Kalau misalnya mau pilih task yang lain bisa select another task. Kalau mau langsung memulai validasi bisa klik start validating. Nah, setelah itu jangan lupa gunakan JOSM ya sebagai editornya. Karena di JOSM kita ada si validation result itu, jadi bisa langsung klik validation yang tadi, tombol validation yang tadi supaya bisa lihat error dan warningnya dan bisa memperbaiki error dan warning tersebut. Setelah klik start editor, jangan lupa dipastiin JOSM-nya udah dibuka dulu. Jadi ketika klik start editor, si taskingnya langsung ngebuka data OSM-nya di JOSM. Setelah itu nanti buka di JOSM-nya, terus aktifin imagery-nya, habis itu baru diklik si validation button tadi atau tombol validation. Nah, nanti muncul berapa banyak warning-nya, berapa banyak error-nya, dan tinggal diperbaiki. Udah diperbaiki, di-upload, setelah itu bisa kembali ke tasking manager. Jadi kalau misalnya udah selesai divalidasi, bisa klik mark as valid. Tandanya itu udah selesai diperbaiki dan sudah selesai divalidasi. Nah, misalnya pada grid yang divalidasi tidak terdapat objek, juga bisa langsung klik mark as valid aja, karena nggak ada yang harus divalidasikan. Nah, misalnya teman-teman ketemu grid yang masih banyak bangunan atau jalan yang harus didigitasi. Nah, itu bisa aja teman-teman klik mark as invalid, jadi supaya si pemeta bisa melakukan pemetaan kembali di grid itu. Terus kalau misalnya teman-teman belum selesai memvalidasi, terus misalnya, udah malam nih, capek, besok lagi. Nah, itu bisa teman-teman klik stop validating.
itu akan membuka kotaknya lagi, jadi supaya bisa divalidasi sama orang lain. Atau bisa teman-teman lanjutin besoknya ketika udah siap validasi lagi. Dan jangan lupa dikasih komentar kenapa diinvalidasi, misalnya masih banyak bangunan dan jalan yang belum didigit gitu. Terus mark as invalid. Nah, hal yang harus diperhatikan seperti biasa tasking manager itu batas waktunya untuk satu grid adalah 2 jam ya. Jadi pastikan kalau misalnya teman-teman udah mau 2 jam nih, terus masih mau validasi grid itu bisa di-unlock dulu. Bisa stop validating, terus pilih grid itu lagi, terus start editor lagi. Oke, untuk validasi segitu aja. Dari teman-teman ada pertanyaan? Halo, Mbak Ica sudah kembali? Sudah, semoga kali ini lebih stabil. Oke, saya kembalikan Mungkin, ke Mbak Ica kalau gitu. Oke, jadi aku akan coba untuk mendemokan gimana cara validasi menggunakan tasking manager dan juga JOSM-nya. Jadi jangan teman-teman balik lagi ke tasking manager ke tm3.openstreetmap.id. Jangan lupa untuk login terlebih dahulu menggunakan akun OpenStreetMap-nya. Setelah login di Green Access, sudah berhasil login ke tasking manager-nya, bisa configure Setelah itu kita pilih salah satu project tasking yang ingin kita kerjakan untuk validasi. Misalnya saya mau ngerjain validasi di Pangandaran, saya buka tasking Pangandarannya. Setelah itu, kalau digitasi kan kita pilihnya yang map, kali ini kita kliknya yang validate. Nah, untuk validasi ini, kotak yang kita pilih adalah kotak yang warnanya orange ini ya. Kalau kemarin untuk digitasi kan kita pilih yang warna putih, kalau sekarang kita akan coba untuk validasi menggunakan kotak yang warnanya orange. Jadi kita pilih salah satu kotak atau bisa juga validate random task. Setelah dipilih, klik start mapping, start validating. Jangan lupa pilih menggunakan JOSM-nya, lalu diklik start editor. Sudah kita buka JOSM-nya, dia akan otomatis mendownload kotak yang sudah kita pilih tadi untuk divalidasi. Setelah terdownload, kita pilih imagery-nya. Setelah muncul, kalau nanti di JOSM teman-teman belum ada validation kotak validation result di sebelah kanan bawah, bisa dibuka dulu di bagian Windows, lalu klik yang validation result sampai warna sampingnya ini berwarna biru. Nanti dia akan aktif dan muncul di sebelah kanan bawah. Kalau sudah muncul, kita klik tombol validation yang checklist itu. Setelah kita klik, nanti akan muncul berapa banyak error dan warningnya. Kalau yang kotak saya pilih ini ada 1 error dan 13 warning. Nah, ini bisa kita buka, kita klik satu-satu. Jadi kita tahu apa aja sih error dan warning yang ada di tasking tersebut. Nah, di sini saya errornya ada relation with that type, lalu warningnya ada crossing building atau highway, lalu unnamed ways sama untagged ways. Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu yang relation, bisa teman-teman abaikan saja, karena ini sedikit rumit. Kita akan coba untuk menyelesaikan warningnya ya. Jadi
kita buka dulu yang crossing building, kita klik, nanti akan muncul, ini bisa diklik kanan, lalu zoom to problem. Jadi dia akan otomatis mengarahkan ke tempat yang salah. Nah, kalau kita lihat di sini, ada bangunan dan juga jalan yang saling bertumpukan ya. Nah, jadi bisa kita pindahin salah satu, sesuaikan sama citra satelitnya. Ini bisa kita geser aja bangunannya. Nah, setelah kita geser, setelah tidak crossing lagi, kita coba klik lagi validation-nya. Nah, nanti warning yang tadi crossing building itu akan hilang. Pastikan pada saat kita klik validation tidak ada objek yang terpilih ya. Selanjutnya ada unnamed ways, karena kita nggak tahu nih nama jalanannya apa, dan daripada kita ngasih nama jalan asal-asalan, lebih baik yang unnamed ways kita lewatin saja. Lalu ada untagged ways, kita bisa buka lagi, diklik kanan, pilih yang zoom to problem. Nah, ini sebenarnya ini di kotak sebelahnya ya, tapi buat contoh aja, kita klik dulu. Kalau untagged ways itu kan berarti objek tersebut belum diberikan tag atau preset. Jadi ini caranya bisa kita tambahkan preset. Kita klik dulu objeknya, lalu tambahkan preset. Misalnya ini bangunan, bisa dicari aja bangunan, lalu di select, langsung di apply preset aja. Kalau sudah, bisa kita coba lagi, klik validation, nanti dia akan hilang. Gitu. Nah, untuk validasi, teman-teman juga bisa sambil melihat-lihat, kalau misalnya masih ada bangunan yang belum bisa teman-teman tambahkan terlebih dahulu. Kalau kira-kira sudah berhasil terpetakan semua dan sudah tidak ada error dan warning, bisa teman-teman coba upload. Bisa diklik file, upload data, atau diklik yang tanda panah ke atas, lalu pilih upload. Kalau sudah berhasil, teman-teman balik lagi ke tasking manager-nya. Setelah itu, kalau teman-teman sudah yakin, bisa tambahkan komen, misalnya memperbaiki warning dan error. Setelah itu bisa teman-teman klik yang mark as valid. Atau kalau teman-teman mau pindah ke kotak yang lain atau mau berhenti dulu validasinya, bisa klik yang stop validating. Ini kita coba klik yang mark as valid. Nah, kalau sudah diklik, dia akan berubah warna menjadi hijau, yang artinya itu kotaknya sudah berhasil divalidasi. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu mengenai validasi? Kalau dilihat di sini, kan warningnya cuma unnamed ways dan kita sudah terpetakan semua, bisa langsung di mark as valid ya. Kita upload dulu, di mark as valid.
Ada yang mau ditanyain sampai sini? Mungkin pada saat nanti teman-teman mendigitasi terus melihat ada yang crossing building atau crossing ways, itu bisa teman-teman bantu juga untuk digeser atau diperbaiki berdasarkan citranya. Jadi teman-teman juga ikut membantu untuk membuat data OSM itu lebih baik seperti itu. Kamu tanya dulu? Ya, silakan. Kemarin kan saya udah sempat nyoba-nyoba dikit tuh. Cuma yang paling yang masih belum mudeng itu kayak cara ngasih labelingnya gitu, kayak yang katanya kan misal building yes terus apa gitu kan. Nah kemarin masih bingung di situ, itu caranya gimana ya? Masih. Oh, kalau untuk digitasi sekarang, sebelumnya kamu pakai building tools atau draw note? Yang kalau yang pojok kiri atas tuh namanya apa yang bawah? Ya yang itu. Nih, Yang paling atas. ini. Ini, draw notes ini. Yang atasnya Mbak. Oh iya yang draw notes. Oh iya. Nah, jadi kalau aku boleh saranin, lebih baik kamu pakai yang draw building. Jadi pada saat kamu menggambar di sini, dia akan otomatis ada tag-nya, yaitu building yes. Seperti itu. Kan kamu juga tidak tahu kalau di daerah ini objeknya apa sih? Kita kan cuma berdasarkan citra satelit, tidak survei langsung ke lapangan. Jadi kita hanya melihat, oh ini hanya bangunan nih, tapi nggak tahu apakah itu sekolah, apakah itu rumah sakit. Jadi sebaiknya pakai yang draw building aja nih, yang gambarnya kayak kotak bata warna abu-abu. Nanti kamu bisa, jadi dia akan otomatis ada tag-nya, building yes. Seperti itu. Oh ya. Jadi kamu nggak perlu capek-capek nambahin preset lagi, gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Mbak Ica, mungkin dicontohin aja gimana caranya pakai draw notes terus dikasih preset. Untuk nge-review aja sih. Kemarin kan di webinar 2 sebenarnya udah kan, cuma untuk nge-review aja. Oke. Misalnya kalau pakai draw notes, kita pilih ya yang draw notes. Bukan kita gambar berdasarkan bentuknya ya. Kita gambar per satu titik, lalu balik lagi ke yang titik awal. Nah, kalau sudah, setelah itu kita harus menambahkan preset atau tag, karena kalau di sini, kalau kita menggunakan download ini belum ada tag-nya kan. Kalau kita lihat di bagian window tag itu masih belum ada kan ya. Nah, jadi caranya itu, jangan lupa objek itu kita klik dulu sampai terpilih, lalu kita klik preset, lalu misalnya objek itu adalah rumah sakit. Nah, kita bisa cari misalnya itu ada di fasilitas, terus kesehatan, terus rumah sakit. Nah, nanti dia akan keluar nih. Di sini juga ada pilihannya itu kawasan rumah sakit atau bangunan rumah sakit. Kalau kawasan rumah sakit itu misalnya kamu menggambar suatu area rumah sakit. Jadi di dalam area itu ada beberapa bangunan dan juga misalnya ada musholanya, terus ada parkirannya dan lain-lain. Nah, kalau kamu cuma gambar bangunannya aja, bisa dipilih yang bangunan. Nah, misalnya tadi kan saya menggambar bangunannya aja nih. Nah, ini bisa saya klik bangunan. Terus kalau misalnya kamu tahu namanya, itu bisa diisi. Kalau misalnya nggak tahu, bisa langsung di-apply preset aja. Nah, setelah di-apply preset, baru kita
kita lihat lagi nih di bagian window tag, itu baru muncul nih tagnya ada building hospital, seperti itu. Kok sebelumnya kan sebelum ditambahin preset masih belum ada nih. Nah, sekarang udah ada setelah kita tambahin presetnya. Nah, kalau kamu menggunakan building tools, kita gambar ke building tools. Kali ini bangunan ya. Ini kita gambar, terus kita coba klik lagi objek yang barusan kita gambar menggunakan building tools. Nah, dia udah ada otomatis building yes tag-nya. Itu bedanya. Jadi apalagi kalau untuk ini kan pemetaannya remote ya, bukan di daerah yang kita tahu. Jadi sebaiknya menggunakan draw building aja. Karena kita juga nggak tahu itu objek apa gitu. Akan mempercepat juga sih untuk mendigitasi menggunakan building tools dibanding menggunakan yang draw notes. Ada yang mau ditanyain lagi? Mbak, ada yang bertanya dari Naufal, Kak, kalau mau menggambar kawasan berair itu gimana ya? Kawasan berair tuh contohnya kayak danau maksudnya? Ya, kayak danau atau itu ya mungkin ya. Kalau untuk danau sebenarnya sama saja menggambarnya menggunakan draw note dan berbentuk poligon biasa. Nanti kalau untuk presetnya, mungkin bisa di search preset aja ya. Danau. Mungkin bahasa Inggrisnya lake. Kalau ada danau nih. Itu bisa baru di search aja untuk presetnya. Terus di select. Seperti itu sih sebenarnya kalau gambarnya sama aja menggunakan draw note. Kalau untuk itu kan jatuhnya kayak penggunaan lahan ya. Nah, itu menggunakan draw note saja. Gambar bangunan baru menggunakan yang building tools. Biasanya kan kalau danau atau yang lainnya bentuknya juga kan tidak kotak. Jadi disarankan untuk menggunakan yang draw notes. Terus presetnya di search preset aja, jadi kamu nggak cari satu-satu. Search preset, misalnya dari danau, atau yang lain bisa kalian cari di sini. Seperti itu. Ditanyakan? Mau sedikit menambahkan aja Mbak Ica. Jadi untuk danau atau objek-objek lain itu sebenarnya tidak wajib di-digit. Jadi kembali lagi lihat instruksinya di Tasking Manager. Di situ ada entities to map. Nah di situ biasanya dikasih tahu objek-objek apa saja yang mereka minta untuk digit, karena biasanya itu yang mereka mau gunakan gitu. Misalnya kayak di sini BNPB pengen gunain data bangunan fasilitas umum serta jalannya. Nah, karena kita bukan orang situ kan kayak agak sulit untuk memetakan fasilitas umum. Jadi mungkin memetakan bangunan dan jalan saja. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman memang mau memetakan, misalnya lagi di grid 1 nih, terus ada danau, terus teman-teman mau memetakan itu nggak apa-apa silahkan, tapi kembali lagi itu tidak wajib untuk dipetakan. Kembali lagi mengacu ke instruksinya, kalau yang wajib dipetakan itu bangunan serta jalan aja gitu. Tapi kalau mau metain boleh banget kok, nggak apa-apa. Iya, betul. Apa sudah ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke materi selanjutnya aja ya. Yaitu materi mendownload data OSM. Silakan Mbak Sheila. Oke, makasih. Suara saya jelas ya? Jelas Mbak Sheila.
Oke, sebentar saya presentasi dulu, share screen. Sudah muncul? Ya, sudah Mbak Sela. Oke, mulai. Sebelumnya selamat sore teman-teman. Kita lanjut lagi ya ke download data OSM dengan export pool. Jadi mungkin teman-teman di sini nantinya akan ada keperluan yang menggunakan data OSM. Ini aku menjelaskan bagaimana mendapatkan data OSM untuk berbagai ya nantinya keperluan ya. Jadi datanya di download oleh kita gitu. Nah, sebenarnya apa itu export tool? Okay. Nah, ini nanti ada pengertian apa itu export tool, alasannya, kenapa kita pakai export tool, dan penggunaan export tool. Gitu. Jadi ini export tool itu adalah jadi platform yang memberikan maaf, kemudahan. Suaranya agak putus-putus. Oke, maaf ya, sebentar. Halo, suara saya jelas belum ya? Masih sedikit putus-putus, Mbak Sela. Oke. Ini sepertinya gara-gara hujan ya, jadinya sinyalnya pada lanjut aja. Nanti kalau misalnya putus-putus banget, tolong kasih tahu lagi ya. Jadi platform ini kita bisa mendownload luasan wilayah, jenis data, dan misalnya data agen yang mau kita ambil sesuai keperluan. Jadi yang dapat di-download itu adalah export tool. Objek itu berupa titik, garis, dan poligon. Jadi ada titik titik ya, ada nama daerah, semua objek yang berbentuk titik, lalu ada garis jalan seperti sungai, lalu poligon. Nah, poligon ini yang kita digitkan ya, bangunan, penggunaan lahan, danau, ya seperti itu. Jadi data sebenarnya bisa diambil menggunakan export tool ini di OSM. Terus kenapa kita pilih export tool? Karena itu tadi nggak hanya, mungkin teman-teman familiarnya dengan shapefile ya. Shapefile-nya di shapefile juga ada kayak package atau mungkin ML atau KN. Nah, itu bisa di download dengan berbagai format, jadi hanya shapefile. Nanti akan aku perlihatkan. Itu ini juga jadi dia akan update terus hasil OSM teman-teman itu. Jadi yang kami itu adalah data yang sudah terupdate di osm.org. Jadi yang sudah terupload itu akan langsung integrasi dengan export ini. Lalu yang ketiga adalah kita bebas memilih dan tipe data OSM. Jadi kita bisa custom mau pakai misalnya seluruh apa dan misalnya punya administrasi gitu ya, administrasi yang kita bisa mau pakai suatu kecamatan misalnya Andir ya, nanti aku contohnya itu kita bisa import dan kita download satu luasan kecamatan gitu ya, jadi bisa macam-macam luasannya. Terus yang terakhir ada mudah digunakan, jadi stepnya tidak banyak, hanya memasukkan deskripsi projectnya, lalu pilih areanya mau di mana dan objek apa yang mau di-download gitu. Jadi stepnya sangat. Nah, ini ada cara menggunakan export tool. Jadi pertama kita perlu login dulu, nanti akan aku kasih linknya, export.hotosm.org. Lalu kita create ya project baru, kita buat project baru, terus
kita tadi ya tentukan deskripsi, format datanya mau di download menjadi apa, dan tidak datanya apa, apakah mau bangunan, mau jalan, apa mau semuanya gitu ya. Jadi kita harus tentukan juga. Lalu yang keempat, tinggal mendownload hasil ekspor tool. Jadi pastikan ini koneksinya bagus ya, karena luasan daerahnya juga, semakin luas daerahnya semakin agak lama nunggu ya untuk gitu. Nah, terus ini ada login dengan akun OSM. Untuk login bisa ke nanti akan nah, untuk yang pertama kali, teman-teman yang pertama kali masuk ke export.org, itu nanti perlu verify dulu email address-nya di email yang aktif yang kalian daftarkan di OSM. Nanti akan kita klik ini bahwa emailnya itu ada aktif dan benar ya. Jadi ada notifikasinya di email. Nah, ini adalah kita tinggal login aja dengan masing-masing, tinggal follow aja nanti versi ini grant access terus masuk dan apa verify gitu. Nah, lalu kita buat project baru. Project baru di sini kita tinggal klik aja start exporting. Ya, start exporting. Lalu di sini kita tinggal masukkan saja deskripsi dari proyek bangunan Bali atau jalan Jogja gitu atau apa gitu ya, sesuai dengan data yang pengen teman download. Lalu deskripsinya paling mereka untuk analisis data atau data untuk digunakan untuk proyek apa. Nah, ini misal proyeknya dapat Bali, itu bisa langsung melakukan ini wajib sebenarnya ya, perlu detailnya. Lalu di sebelah jangan lupa search lokasinya, misalnya Jogja atau Bali. Habis itu kalau sudah dapat daerahnya, nah ini adalah 4 tools yang memudahkan teman-teman untuk memilih dataran wilayahnya. Jadi kalau misalnya mau pakai box, nanti kotak ya, dalam bentuk kotak, jadi teman-teman mau luasannya semana, terus di view itu nanti sesuai zoom ini ya, apa kita zoom apa, lalu import ini menggunakan file GeoJSON ya yang tadi aku singgung. Jadi kalau misalnya punya SP, di convert dulu ke GeoJSON pakai QGIS. Aku tahu itu udah GeoJSON, nanti di export aja as GeoJSON, baru bisa diimport ke export tool. Nah, tadi ya untuk menentukan rekaan. Nah, ini misalnya punya administrasi sendiri, terus nanti tinggal di convert. Iya. Ada suaranya putus-putus. Halo. Suaranya agak putus-putus. Iya, bentar. Coba saya ganti koneksi sebentar ya. Suara saya sudah jelas?
masih putus-putus sedikit. Ya, sepertinya Mbak Sela terputus koneksinya ya. Ini saya coba ambil alih. Ya, share screen dulu. Nah, tadi jadi ada beberapa cara ya untuk menentukan wilayah yang akan di-download data OSM-nya. Tadi ada 4 ya. Ada 4 cara. Yang pertama menggambar box atau kotak. Jadi di sebelah kanan itu ada box-nya ya. Nah, di situ sebelah kanan diklik box-nya, nanti terus di drag aja gambar kotak. Kalau kotaknya salah, bisa diklik X di menu box-nya yang di sebelah kanannya itu. Nah, kalau misalnya box atau kotaknya tidak mewakili wilayah yang mau kita download data OSM-nya, teman-teman bisa menggunakan opsi kedua, yaitu draw. Jadi di bawah box itu ada namanya draw ya, kayak gambar pensil, itu diklik aja. Nah, terus tinggal kayak kurang lebih kayak digitasi biasa gitu. Klik sekali, pindah, terus double klik untuk mengakhiri ya. Misalnya di sini mau mendownload hanya wilayah Tebet Barat aja nih. Di gambar wilayah Tebet Baratnya menggunakan Draw Tools di sebelah kanan. Kalau misalnya gambarnya salah, bisa diklik X. Di Draw itu nanti kalau setelah diklik, dia jadi berubah jadi X. Nah, itu di X aja kalau misal gambarnya salah. Terus yang ketiga ada menu Disk View. Jadi Disk View itu kalau diklik dia akan otomatis bikin kotak sesuai dengan tampilan layar saat ini.
Tuh. Ya, bentuknya tetap kotak. Tapi bedanya dia kotaknya tampilan saat ini. Nah, yang terakhir ada import, itu import menggunakan GeoJSON ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya mau mendownload untuk batas admin tertentu, nah, terus kebetulan teman-teman punya SHP-nya, itu bisa di-convert jadi GeoJSON. Itu kalau teman-teman nggak punya QGIS, teman-teman bisa search aja di Google kayak SHP to GeoJSON, itu banyak banget online untuk converter dari SHP ke GeoJSON. Yang pasti file GeoJSON-nya itu harus satu feature aja ya. Jadi kalau misalnya kayak kepulauan gitu, itu kan banyak feature, nah itu harus disatuin dulu, dieliminasi jadi satu feature aja, dan harus menggunakan WGS 84 koordinatnya, geographic koordinatnya harus WGS 84 dan maksimal 5 MB. Jadi kalau udah di-convert ke GeoJSON, tinggal select a file dari komputer teman-teman, yang mana GeoJSON yang mau dipakai. Jadi dia akan otomatis membentuk si GeoJSON batas admin itu. Dan akan mendownload data OSM sesuai dengan si batas si bentuk GeoJSON itu. Gitu. Nah, tadi setelah menentukan wilayah, terus juga nentuin judul, project, sama description-nya di tab describe itu, nanti teman-teman harus pindah ke menu format. Di tab nomor 2 itu ada format. Nah, teman-teman mau mendownload format apa untuk si data OSM-nya, apakah SHP, GeoPackage, KML, atau PBF, atau MBTiles, itu bisa. Jadi bisa pilih lebih dari satu. Nah, yang paling umum digunakan kan untuk data spasial itu SHP ya, atau shapefile. Nah, ini bisa pilih shapefile aja. Terus yang berikutnya ada tab data. Nah, tab data ini teman-teman nentuin mau data apa aja yang di-download. Jadi di dalam wilayah downloadan teman-teman itu kan ada banyak banget data ya, ada bangunan, ada jalan, ada sungai. Nah, itu teman-teman mau download apa aja di situ. Terus bisa milih juga tipe datanya, apakah titik, garis, atau poligon. Jadi di situ ada tag tree, dan situ tinggal dipilih buildings atau supermarket, restoran, atau school. Bisa atau jalan ada di transportation ya, biasanya kalau jalan. Roads, ya di transportation. Road. Centang aja yang mau di-download, dan bisa lebih dari satu ya. Jadi nggak mesti bangunan doang atau jalan doang, itu bisa langsung bangunan dan jalan, atau bangunan restoran, supermarket, jalan, sekolah, itu bisa. Terus yang terakhir ada summary, jadi di bagian ini ada publish this export. Jadi sebenarnya ada 3 centangan. Nah, ini yang perlu diperhatikan hanya yang si publish this export aja. Jadi kalau misalnya teman-teman mencentang publish this export, nanti orang lain bisa melihat kayak downloadan teman-teman gitu. Jadi teman-teman tuh download apa sih? Download bangunan kah, terus areanya di mana, dan itu bisa di-clone atau di-copy sama orang lain gitu. Jadi misal kalau orang lain mau download, oh saya juga mau download di Tebet Barat nih, bangunan dan jalan juga. Nah, itu bisa tinggal copy dari si eksportan teman-teman. Jadi nggak perlu tadi nentuin describe-nya apa, terus nentuin area lagi apa, formatnya apa. Jadi kalau misalnya teman-teman mencentang si publish this export ini, eksportan teman-teman bakal kelihatan sama orang lain. Setelah dicentang, bisa klik create export. Nah, jadi di menu export, setelah klik export nanti dia tulisannya submitted biasanya. Jadi di export tools ini sistemnya kayak ngantri gitu. Jadi siapa yang klik submit export duluan, itu nanti dia yang diduluin. Jadi kalau misalnya lagi ngantri, nanti tulisannya submitted. Setelah itu kalau udah gilirannya, nanti tulisannya running. Nah, kalau udah selesai, dia bakal tulisannya completed. Dan itu teman-teman kalau misalnya udah submitted, itu teman-teman bisa close
Itu nggak apa-apa karena si hot export bakal ngasih tahu teman-teman kalau hasil downloadan teman-teman itu udah siap untuk di-download melalui email. Jadi nanti ada notifikasi email, halo udah siap, pokoknya eksportan kalian udah siap nih, udah siap di-download, nanti tinggal klik linknya aja, nanti statusnya udah completed, nanti ada link buat si shapefile-nya itu. Tinggal diklik si link shapefile-nya, nanti akan otomatis mendownload ke komputer teman-teman. Ya, seperti itu. Mbak Sela, apakah sudah kembali? Ya udah. Okay. Suaraku udah jelas belum ya? Maaf ya, ada kendala sinyal. Ya, sudah jelas Mbak Sela. Udah ya, oke. Udah. Mungkin makasih Mbak Tri udah ambil alih sementara. Jadi teman-teman, ini aku mau jelasin lagi, maaf sempat keputus. Jadi demoin gimana cara pakai export tool ya. Jadi langsung ke hot export tool-nya gitu. Sebentar aku share screen dulu. Oke. Jadi kalau tadi udah ditaruh ya linknya sama Mbak Tri, jadi langsung saja ke export.hotsm.org. Nah, mungkin nanti teman-teman yang mau login terlebih dahulu pasti nanti dimintain email ya untuk verifikasi email yang aktif gitu. Jadi kalau mau login biasa pakai aja username yang teman-teman daftarkan, terus tinggal masukkan passwordnya. Nah, nanti dia pilih Grant Access ya. Nah, kalau sudah berhasil, dia di tulisan di sebelah kanan itu ada logout gitu. Jadi ini udah berarti udah masuk login. Nah, untuk memulai tinggal klik aja Start Exporting di sini. Nah, teman-teman akan masuk ke halaman utamanya. Di sini ada 4 step yang tadi udah dijelasin sama Mbak Tri, ada Describe, Formats, Data, dan Summary. Untuk di Describe, jangan lupa untuk masukkan nama ekspor, nama istilahnya data yang, ini di name ini masukkan saja data yang misalnya teman-teman mau ambil. Misalnya, bangunan kecamatan, gitu ya, ini contohnya ya. Terus deskripsinya akan digunakan sebagai data latihan misalnya ya. Terus project-nya misalnya beton. Nah, kalau sudah teman-teman masukkan name, description, dan project, jangan lupa untuk pilih lokasinya. Nah, ini yang paling penting ya, luasan dan lokasi teman-teman yang mau dimasukkan tuh yang mana. Misalnya Yogyakarta. Tinggal dipilih. Nah, misalnya kita ke Jogja. Nah, misalnya di sini, nah ini otomatis dia ngasih box seperti ini ya, box yang menunjukkan ini kota Jogja. Nah, di sini kalau teman-teman, langkah selanjutnya adalah untuk memilih luasan areanya ya. Untuk memilih luasan area ada 4 di sebelah kanan ini, ada box, draw, dispute, dan import. Nah, ini kenapa masih abu-abu nggak bisa diklik? Karena kita masih pilih si Jogja ini. Jadi search-nya itu di-clear dulu dengan cara klik X. Di sini nih, pojok X-nya diklik dulu. Nah, supaya kotak birunya tadi hilang, karena kita kan habis mencari lokasi ya. Nah, di sini mulai aktif di sebelah kanan. Jadi bisa pilih tadi apa, box. Kalau box tinggal, jangan lupa zoom dulu. Ya, kalau terlalu luas, dia juga agak lama. Misalnya klik box, diklik sekali, lepas. Maksudnya nggak usah ditahan ya, diklik sekali, terus lepas aja, terus klik lagi untuk menentukan besaran luasan kotak yang ingin teman-teman download. Nah, itu untuk box. Kalau untuk menghapus area yang kita gambar ini, kita klik aja X di bagian box-nya ini. Jadi untuk hapus, klik aja X di sini. Nah, ini hilang lagi. Nah, untuk draw, kita coba yang opsi draw. Nah, ini bisa free draw ya. Jadi mau seperti apa itu dibebaskan dengan ini. Nah, klik 2 kali untuk terakhir. Nah, ini untuk yang draw.
Lalu ada this view. Nah, this view ini kita nggak perlu klik lagi. Ini kita tinggal mainkan aja zoom in dan zoom out-nya. Nah, seperti ini. Misalnya teman-teman mau, oh yes, luas ini, tinggal ganti aja perbesaran atau mau dikecilin gitu ya. Nanti dia akan mendownload satu view ini nih. Gitu ya. Nah, itu untuk this view. Nah, itu kan jadi kita klik tadi sesuai dengan yang tadi kita sedang perbesar ya. Kita clear lagi. Nah, ini yang terakhir, import. Import di sini perlu GeoJSON ya, nggak bisa file SHP, kecuali teman-teman share filenya di-convert dulu, pakai QGIS nih, save as GeoJSON, nah baru bisa dipakai. Gitu ya, jadi tinggal drag or drop atau select a file. Nah, ketika select file, nah misalnya saya sudah punya di GeoJSON ya, dia pasti belakangnya ada .geojson, itu diklik aja, terus klik open. Nah, dia otomatis akan memberikan, ini Kecamatan Andir ya. Nah, ini akan diberikan luasan sesuai batas administrasinya. Jadi saya sudah punya batas administrasi sebelumnya, jadi lebih gampang untuk menentukan, oh saya pengen ngambil bangunan yang ada di batas administrasi kecamatan ini aja, gitu. Nah, itu contohnya. Nah, misalnya teman-teman terserah mau pakai box draw atau this view atau import sesuai yang ada aja. Kalau sudah, tinggal kita klik next untuk step selanjutnya, yaitu format ya. Jadi kita pilih format. Di sini terserah mau GeoPackage, Shapefile, Garmin, Google Earth, dan lain-lain. Ini banyak. Tapi yang biasanya Shapefile ya, yang biasanya umum di-download itu bentuknya Shapefile, jadi bisa kita edit menggunakan software GIS. Kalau sudah pilih shapefile, klik next. Nah, di sini kita perlu menentukan data apa yang mau kita ambil. Boleh dicentang semuanya apabila emang dibutuhkan, atau bisa centang aja salah satu, misalnya buildings. Kalau teman-teman mau cek ini komersial apa ya, Mbak? Nah, itu bisa pilih. Nah, ini ada apa? Detailnya ya, ada di komersial tuh ada shop, supermarket. Ini adalah informasi objek yang bisa di-download gitu ya. Misalnya mau shop atau supermarket aja gitu. Jadi terserah disesuaikan. Nah, kali ini contohnya buildings aja. Kalau sudah klik data yang mau kita ambil, lalu kita tinggal next aja. Nah, ini yang terakhir adalah summary. Nah, teman-teman bisa dicentangnya, dihilangin juga nggak apa-apa, atau mau dicentang, dipublish juga nggak apa-apa. Publish ini tuh memudahkan kalau misalnya ada teman lain ya, atau orang lain yang ngelihat, oh ini saya butuh data kecamatan ini, jadi dia tinggal ngambil dari project yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Jadi memudahkan user lain bisa lihat project mana yang sudah terpublish gitu. Jadi mungkin bisa membantu user yang lain kalau kamu klik publish. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Lalu kita bisa pilih create export ya. Kalau udah dirasa sudah cukup ya, untuk kan bisa dilihat ya summary-nya di sini, ada bangunan, deskripsinya apa, project apa, terus exportnya sebagai apa gitu ya. Dibaca dulu untuk make sure udah benar. Lalu pilih create export. Nah, di sini nanti tadi ya tulisannya running, jadi kita tunggu sampai complete. Tulisannya completed, jadi warnanya nanti hijau. Dan ini nggak perlu ditunggu juga karena mungkin agak lama ya, tergantung luasannya teman-teman. Nanti akan ada notifikasinya di email. Gitu. Jadi nanti akan diberitahu di email kalau ekspornya teman-teman ini udah ready. Gitu. Jadi tinggal tunggu aja, nanti bisa dibuka, diklik nanti filenya. Ini kalau sudah ready, diklik filenya, nanti ada di sini. Nanti dia akan mendownload, baru mendownload. Jadi kalau sudah komplit ini belum ke download ke laptop ya, belum didapat datanya di laptop masing-masing karena baru komplit aja di sini. Tapi kalau kita mau download ke laptop kita harus klik share filenya nanti yang akan muncul di sini. Itu.
Udah deh, nanti tinggal bentuknya shapefile, bisa teman-teman buka di ArcGIS atau QGIS. Begitu. Mungkin ada pertanyaan sejauh ini untuk mendapatkan data OSM menggunakan export tool. Atau mungkin ada yang udah nyoba, apakah ada yang berhasil untuk, nah, jadi tadi ya, ini completed ya. Tadi kan saya masih running, sekarang udah completed, dia sudah ada shapefile-nya, dan ini bisa langsung diklik. Diklik, dia 9,51 MB, ada size-nya juga. Nah, nanti dia bisa langsung kita save aja di laptop kita. Gitu. Jadi tinggal tunggu aja. Nanti dia bentuknya zip ya, karena kan shapefile itu punya banyak beberapa file bawaan ya. Jadi harus bentuknya zip. Gitu. Jadi silakan teman-teman yang mungkin punya keperluan membuat peta atau lain-lain ya untuk data spasial, bisa ke export tool ini, export.hotosm.org. Nantinya teman-teman bisa langsung mendapatkan datanya. Nah, bisa juga sih pakai yang satu Indonesia, cuman itu kayak terlalu apa ya, terlalu berat ya, datanya bergiga-giga ya kalau untuk pengen dapat. Itu namanya GeoFabric. Teman-teman bisa cari itu untuk satu Indonesia, untuk satu negara. Nah, kenapa export tool ini dibuat? Ini dikembangkan oleh Humanitarian OpenStreetMap Team karena supaya bisa lebih apa ya, lebih khusus gitu, mau data apa, mau luasan wilayahnya seperti apa, itu lebih bebas menentukan di sini. Gitu. Jadi teman-teman tidak perlu mendownload satu negara, tapi cukup mendownload yang dibutuhkan aja di wilayahnya di mana begitu. Oke ya, jadi tinggal tunggu aja downloadnya selesai, karena teman-teman bisa mendapatkan data spasial yang ada di OpenStreetMap. Gitu. Mungkin segitu aja dari saya. Ada pertanyaan mengenai mendapatkan data OSM ini menggunakan export tool? Atau apa ada yang sudah pernah melakukan export tool sebelumnya, melakukan export data OSM sebelumnya? Menggunakan mungkin tools lain atau gimana, bisa di-share juga? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya mungkin teman-teman bisa ya coba langsung aja ya ke export.hotsm.org untuk pengen tahu misalnya di hasil digitasinya ini nih bisa kita pakai nggak sih? Tentu aja bisa ya, jadi langsung pakai export aja buat cek atau menggunakan data OSM-nya langsung ya. Itu biasanya untuk diolah lagi biasanya di software JIS teman-teman gitu. Nah mungkin juga penggunaan data OSM selain ngambil data shapefile-nya, misal untuk buat peta administrasi atau apapun itu, kita juga bisa menggunakan data OSM ini menjadi peta background ya, atau peta latar belakang di web GIS kita gitu. Mungkin teman-teman punya tugas mata kuliah web GIS sebelumnya atau tertarik untuk menjadikan data OSM ini, peta OSM ini sebagai peta latar belakang web GIS teman-teman, itu bisa banget. Karena API OSM ini juga gratis ya dan gampang untuk setting menjadi peta online ya. Peta online yang misalnya teman-teman punya website atau aplikasi. Nah, itu gampang, bisa banget, bisa dicari caranya juga, dan caranya nggak susah. Jadi bisa banget gitu. Jadi nggak perlu bayar apapun kalau menggunakan service dari OSM ini karena free ya. Karena license kita open gitu. Itu sih tambahannya aja.
Ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman atau sudah jelas? Jadi ekspor tools ini berguna sih pasti untuk teman-teman kalau misalnya mau kerjain tugas kuliah, butuh data, daripada nungguin dari pemerintah agak ribet atau agak lama, mungkin bisa menggunakan data dari OSM dulu. Itu ambilnya bisa menggunakan export tools seperti itu. Untuk data Jakarta, Semarang, sama Surabaya itu juga sudah cukup lengkap. Jadi kalau teman-teman mau ambil di 3 kota itu bisa banget karena datanya kita waktu itu survei ke lapangan, jadi udah cukup lengkap. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita lanjut saja ke selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai tugas akhir. Silakan untuk Mbak Tri. Ya, terima kasih Mbak Ica. Nah, teman-teman, ini kan materinya sudah selesai ya. Kita sudah di hari ketiga webinar. Sudah ekspor tool, validasi juga sudah tadi. Sekarang saya ingin menjelaskan tugas akhirnya. Jadi tugas akhir itu nanti nilainya akan ditaruh di sertifikat teman-teman dengan bobot seperti ini, kehadiran webinar dan keaktifan berdiskusi 5%, hasil digitasi 50%, final test 35%, serta ODU completion-nya ya, menyelesaikan kelas online ini ada bobot 10%. Nah, jadi setelah teman-teman menyimak 3 webinar ini, nanti teman-teman silakan buka UDU-nya untuk mempelajari lebih lanjut. Terus nanti jangan lupa setiap selesai mempelajari materi atau mengerjakan kuis, nanti dilihat lagi apakah sudah ada centang hijaunya, seperti ini. Nah, nanti kalau centang hijaunya ini sudah ada, dan semuanya sudah centang hijau, itu nanti kalau teman-teman lihat di atas sini, dia persentasenya bertambah. Jadi teman-teman pastikan nih persentasenya 100% ya, karena itu akan masuk di bobot penilaian yaitu 10%. Jadi pastikan semua ini sudah dicentang hijau. Jadi videonya tonton sampai habis, kuisnya juga dikerjain. Setelah selesai sampai bab 7, nanti kita ada tugas akhir ya. Di sini ada 3. Yang pertama, digitasi tasking manager. Jadi digitasi ini bobotnya 50% ya. Dan kalau teman-teman lihat digitasi ini harus 1000 bangunan. Maksimal 1000 bangunan. Jadi kalau misalnya teman-teman digit 1000 bangunan, berarti teman-teman sudah mengantongi nilai 50 dari total nilai 100. Nanti nilai ini akan kita masukkan di sertifikat. Jadi nanti nilainya ini sesuai dengan hasil digitasi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma digitasi 500 bangunan misalnya, nah itu berarti teman-teman mengantongi nilai 25 ya dari total nilai 100. Nah, untuk digitasi ini kita juga ada mini competition. Jadi untuk 3 top mappers atau 3 pemeta terbanyak nanti akan mendapat hadiah berupa saldo OVO senilai ratusan ribu rupiah. Jadi 3 top mappers atau 3 pemeta terbanyak. Jadi boleh banget kalau misalnya teman-teman mendigit lebih dari 1000 bangunan. Kemarin kita sempat melatih di UGM yaitu sampai 2700 bangunan dan lumayan dia dapat saldo OVO. Nah, setelah selesai nanti jangan lupa dilihat lagi ada centang hijaunya. Nanti kalau misalnya teman-teman klik si link tasking manajernya, itu kalau teman-teman kembali ke sini nanti udah centang hijau. Jadi nanti memetakannya yaitu si Kabupaten Pangandaran ini ya, tasking nomor 93. Sini masih cukup banyak yang putih, banyak banget. Yang masih putih itu berarti masih bisa dipetakan ya yang warna putih ini. Dan kita hanya melihat jumlah bangunan ya. Jadi kalau misalnya 1000 bangunan, teman-teman udah mengantongi nilai 50 dari total nilai 100. Oke, yang kedua untuk tugas akhirnya kita juga ada final test. Linknya ada di UDU. Jadi ini klik di sini untuk memulai mengerjakan. Nanti kalau diklik nanti otomatis centang hijaunya muncul dan teman-teman bisa lihat di sini presentasenya akan bertambah. Jadi pastikan presentasenya 100% karena lumayan itu bobotnya 10% ya, lumayan banget kan dapat nilai 10 hanya dengan
centang-centangin ini nih. Nah, kalau sudah diklik untuk final testnya nanti akan terbuka Google Form. Nah, ini deadline-nya sampai 7 Oktober, kita tunggu sampai 7 Oktober 2020. Begitu juga dengan digitasinya, kita tunggu sampai 7 Oktober 2020. Nanti diisi, jangan lupa diisi namanya. Kalau bisa isi namanya yang lengkap ya untuk sertifikat. Terus kita ada 20 soal, semuanya pilihan ganda. Jadi tinggal pilih-pilih aja. Dan pastikan ketika mensubmit, periksa dulu nih jaringan internetnya. Karena kalau internetnya kurang baik, nanti kita klik submit, terus error gitu, pas dibuka lagi ini kosong lagi, nggak keisi lagi. Jadi pastikan ketika mengklik submit, teman-teman koneksi internetnya stabil ya. Dan ini final test ini bobotnya 35%, lumayan kan. Jadi kalau misalnya benar semua, tambahan poin 35. Dan lagi-lagi ini semua bobot nilai, semua nilai tadi, komponen nilai tadi akan ditampilkan di e-sertifikat teman-teman. Akan dimasukkan di e-sertifikat teman-teman. Oke, yang terakhir kita juga mohon kesediaan teman-teman untuk mengisi form evaluasi supaya kami bisa lebih baik lagi di training berikutnya. Di sini ada formnya, tinggal diklik aja linknya. Ya, ini form evaluasinya. Nanti kalau udah diklik linknya, dia akan otomatis ada centang hijaunya ya. Teman-teman juga bisa ngerjain langsung dari sini. Dari jadwal pelatihan, di sini ada tugas akhir ya. Ini kalau diklik, itu bisa langsung connect ke si tasking manajernya. Begitu juga final test dan form evaluasinya langsung connect ke Google Form-nya. Deadline semua ini untuk ketiga ini 7 Oktober 2020. Kami tunggu sampai 7 Oktober 2020. Oke, untuk tugas akhir segitu aja. Ada pertanyaan? Silakan yang mau ditanyakan mengenai tugas akhir. Oh ya, kita juga punya namanya HDYC Nice One. Jadi kita akan mengecek pekerjaan teman-teman dari sini, namanya How did you contribute to OpenStreetMap atau hdycnice1.org. Ya, jadi di situ teman-teman harus login dulu pakai akun OSM teman-teman. Setelah itu baru muncul seperti ini. Ini saya udah ada tombol logout, berarti saya sudah login. How did you contribute to OpenStreetMap? Terus di sini ada username search. Nah, teman-teman tinggal masukin username teman-teman aja. Dan tolong perhatikan besar kecil, huruf besar kecilnya, apakah pakai spasi atau enggak, apa pakai underscore, atau pakai tanda strip, atau ada angka-angkanya, itu pastikan lagi. Sama dengan akun OSM teman-teman. Tuh, akun OSM teman-teman bisa dilihat di sini. Saya coba login dulu. Ya, akun OSM teman-teman itu yang ada di pojok kanan nih ketika login ke osm.org. Nah, ditulis di situ sama persis pakai spasi atau besar kecilnya itu harus sama persis, terus klik search. Nanti yang kita lihat ada di sini di weight tags. Dan tag yang kita cek itu kan hanya bangunan ya, nah, yaitu building nih. Jadi kita cek ini jumlah building yang sudah dipetakan. Itu nanti kita akan cek. Seperti itu. Jadi untuk ngecek berapa banyak bangunan yang udah teman-teman petakan, itu pakai namanya HDYC. Itu. Ada lagi pertanyaan?
Oke, sekali lagi jangan lupa kita ada mini competition. Jadi untuk 3 pemeta terbanyak untuk bangunannya akan mendapat hadiah berupa saldo OVO senilai ratusan ribu rupiah. Jadi kalau misalnya udah nyampe 1000 nih, aduh saya lumayan nih saldo OVO nih buat jajan kan, lumayan buat GrabFood, lumayan kan. Nah, bisa digit lagi sampai 2000 atau 3000 misalnya. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, untuk sekedar FYI, jadi HDYC itu update 24 jam sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman baru digit sekarang nih, terus nanti jam 9 malam ngecek kok belum nambah. Nah, itu jangan khawatir karena dia update-nya 24 jam sekali dan biasanya sekitar jam 11 atau jam 12 siang. Mengikuti waktu server mereka. Nanti kita juga akan update perolehan jumlah yang oleh teman-teman digitasi melalui grup WhatsApp. Jadi mungkin nanti hari Senin akan di-share. Jadi teman-teman bisa lihat juga misalnya teman-teman ini termasuk yang 3 besar kah ataupun 10 besar, mungkin bisa memotivasi teman-teman juga kalau misalnya mau mendapatkan saldo OVO. Lumayan juga kan soalnya. Nanti ada beberapa yang kemarin saya sudah sempat cek akun OSM-nya tapi tidak ditemukan. Nanti saya akan hubungi orangnya mungkin di grup WhatsApp ya. Atau kalau misalnya ada yang akun OSM-nya berubah bisa dikabarin juga ya. Ya, kalau misalnya Ada yang mau ditanyakan lagi. ya mengedit, kalau misal teman-teman habis ngubah username teman-teman, nah itu biasanya kalau kita cek itu nggak muncul di HDYC. Dia akan muncul 24 jam atau ya sehari setelah teman-teman mengubah username OSM teman-teman gitu. Jadi emang kadang gitu kalau misalnya udah ngubah, terus pas ngecek loh, kok nggak ada nih, not found, contributor not found. Nah itu biasanya karena habis ngubah username. Nah, itu mesti ditunggu 24 jam dulu. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, saya sekali lagi mau ngingetin, jadi teman-teman pastikan si OSM training OMS di UDU-nya ini sampai 100% ya. Karena itu lumayan, bobotnya 10%. Jadi kayak cuma centang-centangin ini dapat 10 poin. Jadi pastikan lagi ya teman-teman diselesaikan ininya bab 1 sampai 7 serta kuisnya serta tugas akhirnya. Tinggal diklik aja nih linknya kalau tugas akhir dan dikerjain juga sih harusnya ya. Dikerjain. Nanti karena nilai paling besar itu dari digitasi yaitu 50%. Terus final test 35%. Terus tadi completion ini 10%. Sama terakhir ada 5% untuk kehadiran webinar serta keaktifan tanya jawab baik di grup chat atau secara lisan atau di WhatsApp group. Gitu. Dan jangan lupa juga karena kebetulan di OMS sudah ada Youth Mappers ya, jangan lupa juga teman-teman untuk mendaftar ke Mbak Ica, apakah ada yang mau disampaikan? Suaranya agak putus-putus. Ya, kembali lagi saya mau ngingetin aja. Jadi karena kebetulan di UMS sudah ada Youth Mappers nih, nah tinggal dilanjutin aja, tinggal regenerasi aja ya. Nah, mungkin teman-teman yang berminat bisa menghubungi kemarin Atlas ya, Atlas atau Space Time. Oke, ada lagi pertanyaan?
Oh ya, sedikit mengingatkan, jadi teman-teman yang mendapatkan e-sertifikat itu adalah teman-teman yang menyelesaikan tugas akhirnya. Ya, jadi kalau misalnya nggak digitasi terus nggak ngerjain final test ya nggak dapet e-sertifikat. Ya, buat teman-teman yang berpartisipasi di Mappeton ini kan kita pakai tasking Pangandaran ya. Nah, ini salah satu tasking project kerjasama kita dengan BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Jadi kita juga ada daerah-daerah prioritas yang mungkin resiko bencananya itu tinggi, termasuk Pangandaran ini. Jadi secara nggak langsung teman-teman juga membantu BNPB untuk mengumpulkan data-data spasial yang dibutuhkan untuk apabila nantinya ada bencana di daerah itu gitu. Jadi data spasial sudah kita lengkapin gitu. Jadi beda-beda nih tiap universitas. Kemarin kalau kita Mappeton di UGM kita pakai Kota Balikpapan. Nah, kalau yang teman-teman MS ini kita arahkan ke Pangandaran gitu. Jadi lumayan banget nih teman-teman, nama-nama teman-teman ini masuk ke kontributor untuk melengkapi data daerah yang emang sudah kita buat sebelumnya ya, tapi masih belum ada kontributornya gitu. Jadi kita arahkan untuk didigitasi di Mappeton ini gitu. Terus mungkin nanti ke depannya teman-teman pengen mendigitasi daerah lain ya, misalnya bukan Pangandaran, misalnya daerah teman-teman sendiri, itu bisa banget tidak perlu nunggu ada tasking manager, nunggu project di tasking manajernya, bisa teman-teman pakai JOSM aja ya. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan data OSM secara personal gitu. Jadi mau digitasi sendiri ini di daerah mana yang teman-teman pengenin atau teman-teman ada penelitian apa gitu ya di daerah mana. Nah, bisa teman-teman langsung aja pakai JOSM. Jadi download datanya dulu, pilih datanya, baru kita digitasi seperti biasa ya kayak di hari kedua yang diajarin. Di hari kedua ya download dan digitasi lalu upload gitu aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngajak temennya ini misalnya ada project apa juga, bisa berdua atau bertiga, mungkin bisa janjian dulu kayak batas daerah digitasi teman-teman itu sudah ditentukan sebelumnya, sebelum mendigitasi bersama-sama karena menghindari itu tadi ya konflik data gitu. Jadi kalau tasking manager ini tidak bisa dibuat sendiri ya atau dibuat aksesnya tidak kita berikan kepada mappers umum. Jadi hanya staff HOT dan beberapa staff instansi yang emang biasa mengadakan pemetaan kolaboratif gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berkontribusi di tasking manager bisa juga tinggal cari aja tasking project mana, area mana yang pengen teman-teman bantu di situ gitu. Atau misalnya teman-teman suatu saat ada Mappeton atau mau mengadakan Mappeton di kampus yang benar-benar melibatkan banyak orang, bisa kontak ke kita, ke tim, bisa email atau WhatsApp aja ke trainer di sini ya, mungkin Mbak Tri atau saya atau Mbak Ica. Kedepannya misalnya teman-teman punya kegiatan serupa Mappeton seperti ini, nanti bisa kita buatkan di tasking manager gitu ya. Tapi itu tadi ya harus berupa event yang emang melibatkan banyak orang gitu. Jadi pakai tasking ini dan ada tujuan kegiatannya itu apa gitu. Jadi memang udah ada kegiatan jelas atau misalnya kayak bentuknya respon bencana, nah itu bisa kita buatkan di tasking manager ini gitu. Jadi kalau misalnya tetap mau melakukan kontribusi di OSM atau mendigitasi di OSM, ke depannya bisa pakai JOSM juga ya kalau misalnya teman-teman nggak mau di tasking ini gitu. Jadi bebas untuk menambahkan data di OSM dengan JOSM. Gitu. Itu tambahan dari aku. Ya, makasih Mbak Sela tambahannya. Untuk teman-teman, terakhir ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan tapi di luar sesi ini, silakan teman-teman
bisa nanya di WhatsApp grup aja, kita standby di situ. Dan sepertinya Mbak Ica agak internetnya masih kurang stabil ya, jadi kita tutup aja untuk webinar ketiga ini. Nanti recordingnya kalau teman-teman yang tidak hadir atau tadi telat datangnya itu nanti kita kasih linknya. Segitu aja dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan jika tadi ada kurang nyaman ya tadi karena koneksi internetnya beberapa kali terputus. Mohon maaf teman-teman. Sudah seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman.